Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran mengenai mengetik 10 jari mata pelajaran teknologi perkantoran kelas 10 otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Yang pertama, kenapa harus belajar mengetik 10 jari? Oke, jika kalian cermati, kegiatan atau pekerjaan kantor tidak dapat dipisahkan dari kegiatan mengetik. Banyak sekali kegiatan yang dilakukan dengan mengetik, misalnya menulis surat, membuat laporan, dan membuat formulir. Jika zaman dahulu kegiatan mengetik dilakukan dengan mesin ketik manual, seiring dengan kemajuan teknologi, kini mengetik hampir seluruhnya dilakukan dengan menggunakan komputer. Perubahan penggunaan mesin atau alat untuk mengetik dari mesin ketik menjadi mesin komputer turut mempermudah kegiatan mengetik. Misalnya, untuk menghapus ketikan, mencetak hasil ketikan, menyimpan hasil ketikan, dan sebagainya. Bagi personel administrasi kantor, keterampilan mengetik merupakan sesuatu yang harus dikuasai. Bahkan, personel administrasi kantor dituntut untuk dapat mengetik dengan cepat. Dengan mengetik cepat, diharapkan pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat pula. Untuk dapat mengetik dengan cepat, dibutuhkan teknik-teknik tertentu. Oleh karena itu, agar memiliki bekal keterampilan mengetik yang akan sangat berguna kelak di dunia kerja, kamu harus mempelajari mengetik 10 jari. Oke, selanjutnya. Yang pertama, kita akan mempelajari apa itu pengertian mengetik. Menurut Abdullah, dalam skripsi pembangunan camp edukasi mengetik dengan keyboard QWERTY, mengetik merupakan sebuah teknik mengenai penggunaan komputer yang harus dipelajari dan dilatih. Pengertian lain mengetik adalah memasukkan data berupa tulisan atau angka ke dalam komputer menggunakan keyboard. Yang selanjutnya, sarana mengetik. Sarana mengetik ada dua, yaitu mesin ketik manual dan komputer. Pada masa lalu, orang banyak menggunakan mesin ketik manual untuk membuat naskah. Sekarang, mesin tersebut sudah banyak ditinggalkan orang karena memiliki beberapa kekurangan. Kekurangan dari mesin ketik manual antara lain menimbulkan suara yang sangat keras sehingga mengganggu orang lain. Kesalahan pada pengetikan tidak dapat dihapus dan mengetik dari awal, serta tidak menghemat tenaga karena menggunakan tenaga manusia sepenuhnya. Sekarang orang banyak beralih mengetik dengan menggunakan komputer. Mengetik dengan menggunakan komputer lebih banyak memiliki kelebihan dibandingkan dengan ketik manual. Mengetik menggunakan komputer memang cepat daripada menggunakan mesin ketik manual, namun hal ini juga harus didukung oleh keterampilan yang dimiliki oleh juru ketik itu sendiri. Metode mengetik. Menurut Abdullah, tahun 2012 disebutkan bahwa metode atau sistem mengetik terdiri dari 3 macam sistem, yaitu yang pertama adalah mengetik sistem buta. Adalah sistem mengetik tanpa melihat layar dan touch di keyboard dan hanya melihat kepada naskah yang diketik. Yang kedua, mengetik sistem berirama. Adalah sistem mengetik yang mengeluarkan bunyi-bunyi yang berirama dengan touch yang ditekan. Dan metode mengetik yang ketiga adalah mengetik 10 jari. Adalah mengetik dengan menggunakan 10 jari dan tanpa mengandalkan indera penglihatan. Untuk mengetik secara cepat dan tepat, ketiga sistem ini harus diterapkan bersamaan sehingga menjadi mengetik sistem 10 jari buta berirama. Selanjutnya, kita akan mempelajari petunjuk dasar mengetik.
Yang pertama, persiapan mengetik. Persiapan mengetik di sini saya akan menjelaskan dengan menggunakan Microsoft Word atau aplikasi pengolah kata. Yang pertama adalah aktifkan lembar kerja pada Microsoft Word. Kemudian yang kedua adalah mengatur setting halaman, bisa margin dan ukuran kertas. Yang ketiga adalah mengatur orientasi kertas. Kertas itu berdiri atau bisa miring, itu silahkan diatur. Kemudian yang keempat adalah mengatur lompatan tab ketika tombol tab ditekan. Dan yang terakhir adalah mengatur spasi dan paragraf. Yang kedua adalah letak naskah. Meletakkan naskah yang akan diketik pada saat mengetik perlu diperhatikan karena kita sering jumpai banyak pengetik salah meletakkan naskah. Misalnya di sebelah kiri mesin ketik atau komputer atau bahkan di tengah mesin ketik. Kesalahan meletakkan naskah justru akan mempersulit pengetik saat mengetik. Cara yang tepat meletakkan naskah adalah di sebelah kanan mesin ketik atau komputer dan agak menyerong menghadap pengetik. Sikap mengetik yaitu ada 5. Yang pertama, posisi kepala dan leher. Kedua, posisi badan, punggung, dan pundak. Ketiga, posisi kaki. Keempat, posisi mouse dan keyboard. Dan yang terakhir adalah menggunakan monitor. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu, posisi kepala dan leher. Pada saat bekerja dengan menggunakan komputer, posisi kepala dan leher harus tegak dengan wajah menghadap ke layar monitor. Posisi leher tidak boleh menunduk dan mengadah untuk menghindari sakit pada leher. Kemudian yang kedua adalah posisi badan, punggung, dan pundak. Posisi badan yang benar bagi pengguna komputer adalah tegak. Posisi punggung yang benar yaitu tegak, tidak miring ke kanan maupun ke kiri, tidak membungkuk dan tidak bersandar terlalu miring ke belakang. Posisi punggung yang baik juga harus didukung dengan tempat duduk yang nyaman dan baik. Posisi pundak yang benar adalah tidak terlalu naik ke atas maupun ke bawah. Dengan posisi pundak yang benar, otot-otot bahu tidak akan terasa tegang. Saat merasa tegang, lakukanlah peregangan otot, mengistirahatkan badan selama 5-10 menit setiap 1 jam kerja, dan senam pada waktu istirahat. Kemudian posisi kaki. Posisi kaki yang benar bagi pengguna komputer adalah kaki yang seluruhnya menapak di lantai atau sandaran dan siku yang membentuk sudut tidak kurang dari 90 derajat. Jarak antara paha dengan meja sekitar 20 cm. Posisi mouse dan keyboard. Menggunakan mouse yang benar adalah memegang mouse dengan ringan dan klik dengan tegas. Mouse digerakkan dengan pergelangan tangan. Jangan tumpukan pergelangan tangan atau lengan bagian depan ke meja ketika menggerakkan mouse. Mouse juga harus diletakkan sedekat mungkin dengan keyboard, yaitu di sebelah kanannya. Ketika menggunakan keyboard, tempatkan jari-jari yaitu di tombol pangkal A, S, D, V, C, K, L, dan titik koma. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan monitor. Posisi monitor yang salah dapat menyebabkan mata lelah dan timbul rasa nyeri pada leher. Jarak antara monitor dengan pekerja sepanjang tangan kita atau kurang lebih sekitar 45-50 cm. Usahakan layar monitor jangan terlalu terang agar tidak membuat mata cepat lelah. Itulah materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga video yang saya bagikan kali ini bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.